Namaku Dewi, usia 38 tahun. Sudah 3 tahun aku hidup sebagai janda, bekerja di restoran kecil untuk menyambung hidup. Setiap pagi aku membuka tirai, menata meja, dan menyiapkan senyum yang seringkali terasa dipaksakan. Tapi tidak ada pilihan lain. Hidup harus berjalan. Meski hati masih menyimpan luka yang belum benar-benar sembuh. Restoran tempatku bekerja tidak besar, namun cukup ramai. Di antara banyak pelanggan yang datang silih berganti, ada satu sosok yang belakangan membuat suasana kerjaku terasa berbeda. Seorang pria paruh baya, berkemeja rapi, langkahnya tenang, dan tatapannya selalu tampak penuh perhitungan. Orang-orang memanggilnya Om Acing, nama panggilan dari seorang pengusaha yang sudah lama dikenal di wilayah ini. Tidak sombong, tidak berjarak, tapi punya wibawa yang membuat orang otomatis menghormatinya. Pertama kali melihatnya, aku tidak punya pikiran macam-macam. Dia hanya datang, duduk di kursi pojok, memesan kopi hitam dan sup panas. Tapi entah bagaimana, setiap kedatangannya selalu menggugah suasana. Ada keteduhan yang muncul setiap ia melangkah masuk, seakan membawa semacam aura yang sulit dijelaskan. Yang membuatku heran, ia selalu memilih meja yang sama. Meja kecil di dekat jendela yang menghadap jalan. Kadang aku melihatnya memandangi luar, seolah memikirkan banyak hal yang tidak pernah ia ceritakan. Dan perlahan, aku mulai bisa mengenali caranya tersenyum. Senyum kecil tapi hangat. Dan entah sejak kapan, aku mulai menunggu senyum itu. Pada suatu sore yang tidak terlalu ramai, Om Acing memanggilku. Suaranya lembut tapi jelas. Dewi, ya, kamu sudah lama kerja di sini? Aku tersentak. Tidak banyak pelanggan yang menghafal nama pelayan, apalagi memanggil dengan nada penuh perhatian. Aku mengangguk, sedikit canggung. Iya, Om, udah beberapa tahun. Ia menatapku sejenak, seperti memerhatikan sesuatu yang tidak sempat kutangkap. Kerja yang sabar, ya, kamu terlihat kuat. Ucapan sederhana itu entah kenapa membuat dadaku hangat. Mungkin karena sudah lama tidak ada yang berbicara padaku dengan tulus. Mungkin juga karena aku terlalu lama menjalani hidup sendirian, tanpa ada sosok yang benar-benar melihatku lebih dari sekadar pelayan restoran. Sejak percakapan singkat itu, aku mulai lebih berhati-hati setiap ia datang. Bukan karena takut, tapi karena jantungku kadang berdetak lebih cepat dari biasanya. Dan semakin sering ia hadir, semakin sulit kurasakan batas antara pekerjaanku dan perasaanku sendiri. Seolah sesuatu perlahan tumbuh tanpa aku sadari, mengikuti setiap langkah Om Acing memasuki restoran. Sejak percakapan sore itu, ada perubahan kecil yang mulai terasa. Om Acing datang lebih sering, kadang hanya untuk menyeruput kopi sambil membaca beberapa berkas, kadang hanya duduk tenang tanpa berkata apapun. Tapi setiap kali matanya bertemu denganku, ia selalu memberi anggukan kecil seakan menyapa tanpa suara. Dan anehnya, anggukan itu cukup untuk membuatku tersenyum sepanjang hari. Suatu siang, restoran sedang agak sepi. Hanya ada 2 pelanggan lain selain Om Acing. Saat aku sedang membersihkan meja, ia memanggilku lagi. Dewi, kalau tidak sibuk duduk sebentar, ujarnya sambil menepuk kursi di depannya. Ajakan itu sederhana, tapi jantungku langsung berdebar aneh. Aku menoleh ke arah dapur, memastikan pemilik restoran tidak melihat yang aneh-aneh. Setelah merasa aman, aku duduk perlahan. Ia membuka percakapan dengan pertanyaan yang tidak kusangka. Aku dengar kamu tinggal sendiri. Berat, ya, menjalani semuanya tanpa pasangan? Pertanyaan itu menusuk. Bukan karena menyinggung, tetapi karena terasa seperti seseorang akhirnya benar-benar melihat ke dalam hidupku yang selama ini sepi. Aku menarik napas pelan. Ya, begitulah Om, tapi saya sudah terbiasa. Ia menatapku lama, tapi bukan tatapan mengintimidasi. Lebih seperti seseorang yang sedang menilai kekuatan seseorang yang selama ini berusaha bertahan. Kamu perempuan yang kuat, Dewi. Jarang ada orang setegas kamu menghadapi hidup. Ada kehangatan aneh yang menjalar di dadaku. Mungkin karena aku sudah lama tidak diperlakukan seperti seseorang yang patut dihargai. Mungkin juga karena aku merasa aman ketika berbicara dengannya. Aku tidak tahu pasti. Yang jelas, sejak saat itu, aku mulai menantikan setiap percakapan singkat dengannya. Hari-hari berikutnya, intensitas perhatiannya semakin terasa. Ia kerap membawakan buah, makanan kecil,
bahkan pernah meninggalkan amplop berisi uang untuk membantu renovasi kecil di restoran, meski pemilik restoran menolak dengan halus. Ia hanya tersenyum dan berkata, "Anggap saja bentuk perhatian." Namun perhatian yang paling membuatku luluh adalah caranya memperlakukanku. Tidak pernah berlebihan, tidak pernah membuatku merasa tidak nyaman. Justru ia lebih sering mengingatkan agar aku tidak terlalu capek dan menjaga kesehatan. Dan tanpa kusadari, ada perasaan halus yang mulai tumbuh di dalam diriku. Perasaan yang belum berani kuakui sepenuhnya. Perasaan yang muncul setiap kali ia melangkah masuk dan memandangku dengan mata yang menenangkan. Tapi di balik semua itu, ada satu hal yang membuatku ragu. Aku tahu Om Acing adalah pengusaha besar. Dunia kami sangat berbeda. Aku hanya seorang pelayan kecil yang hidup sederhana. Sementara ia seseorang yang pasti dikelilingi banyak pilihan. Meski begitu, perasaan itu terus tumbuh. Pelan, tapi pasti. Seperti sesuatu yang menunggu waktu untuk terungkap. Hari-hari berlalu, dan perhatian Om Acing semakin halus. Tapi terasa nyata. Ia tak pernah terang-terangan menunjukkan ketertarikan. Namun caranya menatap. Cara ia memastikan aku makan dengan benar. Atau cara ia menanyakan keadaanku setiap datang. Semua itu perlahan membuatku luluh. Suatu sore, restoran mulai sepi lebih cepat dari biasanya. Hanya ada hujan tipis di luar dan suara sendok garpu yang baru saja kusimpan. Saat aku hendak menutup pintu, Om Acing muncul dengan payung hitamnya. Ia masuk sambil menepuk-nepuk tetesan hujan di bahunya. "Belum pulang, Dewi?" tanyanya. Aku tersenyum kecil. "Mau beres-beres dulu, Om." Tanpa diminta, ia ikut membantu menata kursi dan mematikan sebagian lampu. Tidak banyak pengusaha mau melakukan hal seperti ini, apalagi di tempat kecil seperti restoran kami. Saat semuanya beres, ia berdiri di dekat meja jendela, meja yang selalu ia pilih. "Dewi," katanya pelan, "ada hal yang sudah lama ingin kutanyakan." Nada suaranya berubah, lebih berat dari biasanya. Aku mendekat meski hatiku mulai berdebar. "Apa itu, Om?" Ia menoleh perlahan, menatapku dengan tatapan yang tidak terlalu dekat, tapi cukup dalam untuk membuatku hampir tidak bisa bernapas. "Kamu bahagia dengan hidupmu sekarang?" Pertanyaan itu sederhana, tapi mengaduk banyak hal dalam diriku. Aku tidak langsung menjawab. Bertahun-tahun hidup sendiri, bekerja keras, dan menahan banyak hal seorang diri bukan sesuatu yang mudah. Tapi bukan juga sesuatu yang biasa kubagi pada siapapun. "Ada hari-hari di mana aku kuat," jawabku akhirnya. "Tapi ada juga hari di mana rasanya ingin berhenti sebentar. Tapi tidak tahu harus berhenti di mana." Ia tersenyum pelan, senyum yang tidak menekan atau memaksa. "Kalau suatu hari kamu butuh tempat berhenti, butuh seseorang untuk sekadar mendengar, aku ada, Dewi." Kalimat itu membuat tubuhku seketika terasa ringan. Bukan karena ia menawarkan sesuatu yang besar, tapi karena ia tidak memaksakan apapun. Hanya sebuah tempat untuk bersandar, tanpa syarat. Sebelum aku sempat mengatakan apapun, hujan di luar turun lebih deras, seakan menutup percakapan kami dengan caranya sendiri. Om Acing mengambil payungnya lalu berdiri sedikit lebih dekat. "Aku antar pulang, ya, hujannya deras." Aku ragu sesaat, tapi akhirnya mengangguk. Kami berjalan keluar bersama, berdampingan di bawah satu payung, tanpa banyak bicara. Namun keheningan itu justru terasa hangat, bukan canggung, dan di antara suara hujan, langkah kaki kami, serta udara dingin yang menyelinap, aku sadar satu hal. Perasaanku pada Om Acing sudah tidak lagi samar. Ia sudah tumbuh terlalu jelas untuk kuabaikan. Tapi aku juga tahu, semakin dekat dengannya, semakin besar risiko perasaan ini berubah menjadi sesuatu yang tak bisa kutarik kembali. Malam itu, setelah diantar pulang oleh Om Acing, aku tidak bisa langsung tidur. Bayangan payung hitam itu, langkah kami yang begitu berdekatan, dan suara hujan yang memeluk kami dari segala arah, semuanya terus berputar di kepalaku. Rasanya aneh. Biasanya aku cepat melupakan hal-hal kecil, tapi tidak dengan ini. Ada sesuatu dalam cara ia memandangku, tenang, lembut, namun penuh maksud yang sulit kutafsirkan. Keesokan harinya, aku bekerja seperti biasa. Namun diam-diam, aku berharap ia datang. Meski begitu, aku berusaha tidak terlihat menunggu.
Setiap kali pintu terbuka, aku refleks menoleh. Hanya untuk mendapati pengunjung biasa, bukan dirinya. Hingga menjelang maghrib, pintu itu akhirnya berbunyi lagi. Dan di sanalah ia berdiri, bukan dengan payung atau kemeja rapi seperti sebelumnya. Hari itu ia mengenakan jaket tipis gelap, rambutnya sedikit berantakan oleh angin, dan ekspresi wajah yang entah kenapa justru membuatnya terlihat lebih nyata, lebih dekat. "Capek?" tanyanya begitu duduk. "Sedikit," jawabku sambil mencoba tersenyum santai. Ia hanya mengangguk. Lalu tanpa banyak bicara, ia mengeluarkan sebuah kotak kecil dari tasnya dan menyodorkannya ke arahku. "Untukmu." Aku menatapnya, terkejut. "Ini apa?" "Buka saja." Di dalam kotak itu ada gelang simpel, benang hitam dengan satu ornamen perak kecil. Bukan barang mahal, tapi jelas ia memilihnya dengan hati-hati. "Kenapa kasih aku ini?" tanyaku pelan. Om Akcing menarik napas, lalu menyandarkan punggungnya sejenak. "Dewi, aku tidak mau membuatmu tidak nyaman. Aku hanya ingin kamu tahu kalau aku menghargai setiap usahamu, kerja kerasmu. Cara kamu tetap kuat meski tidak ada yang benar-benar tahu apa yang kamu lalui." Kata-katanya menyentuh sesuatu yang selama ini kusimpan rapat. Aku menggenggam gelang itu, tak mampu langsung menjawab. Ia menatapku lagi. Kali ini lebih dalam namun tetap menjaga jarak. "Aku tidak meminta apapun, tidak menuntut apapun. Tapi aku ingin jadi seseorang yang bisa kamu percaya, kalau kamu mengizinkan." Dadaku terasa hangat, tapi juga tegang. Bagaimana aku bisa menolak? Perhatian sehalus itu jarang datang dalam hidupku. Namun di sisi lain, aku takut. Perasaan bisa berubah menjadi belenggu jika tumbuh terlalu jauh. Aku akhirnya berkata pelan. "Aku belum tahu harus bagaimana." Ia tersenyum kecil. "Tidak apa-apa. Kamu tidak perlu menjawab sekarang. Aku hanya ingin jujur." Suasana restoran tiba-tiba terasa hening. Lampu-lampu mulai diredupkan, suara kendaraan di luar memudar. Untuk pertama kalinya, aku menyadari sesuatu yang lebih menakutkan daripada kehilangan. Jatuh hati pada seseorang yang bisa saja menembus pertahanan yang selama ini kubangun. Dan sepertinya Om Acing sedang melakukannya perlahan-lahan. Dalam hidup, kita sering bertemu orang yang membuat hati kita hangat, namun jangan pernah lupa untuk tetap mencintai diri sendiri terlebih dahulu. Rasa nyaman boleh hadir, perhatian boleh membuat kita luluh, tetapi keputusan besar selalu membutuhkan hati yang tenang dan pikiran yang jernih. Jangan terburu-buru hanya karena takut kesepian, dan jangan pula menutup diri hanya karena trauma masa lalu. Yang terbaik selalu datang kepada mereka yang berusaha menjaga diri, bekerja keras, dan tahu kapan harus membuka hati. Pada akhirnya, kebahagiaan bukan hanya soal siapa yang datang, tapi bagaimana kita menghargai diri sendiri sebelum menerima cinta dari orang lain.